Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27 Aku tidak akan melepaskanmu, tamat. Sepertinya akan ada buka puasa besar-besaran malam ini. Willy sudah tidak bisa menahan. Apalagi Elsa benar-benar sedang menggodanya. Dengan sengaja membuka beberapa kancing piyamanya. Hingga menampakkan dadanya yang terlihat lebih berisi sejak kehamilannya. Pintu. Tanya Elsa. Sudah dikunci, sayang. Ya, tentu saja. Hal pertama yang ada di benaknya saat bertemu dengan Elsa adalah melepas kerinduan di tempat tidur. Dan tentu saja ia tidak ingin diganggu siapapun. Willy memulai penjelajahannya. Kali ini ia akan menjadi ninja Hattori yang mendaki gunung lewati lembah. Tangannya yang nakal bin Durjana sudah merajalela, membuat Elsa mendesah pelan. 3 ya, ucap Elsa sambil menaikkan 3 jarinya. Tidak boleh, 2 saja, sahut Willy sambil membenamkan bibirnya di daerah kesukaannya. Willy melepas handuk yang melilit di pinggangnya, kemudian melemparnya asal. Hanya selimut yang ia gunakan untuk menutup bagian sensitif tubuhnya. Jangan tanyakan ekspresi Elsa, yang sudah sangat tergoda dengan tubuh sesi suaminya. Sayang, ayo cepat, pinta Elsa dengan tidak sabarnya. Santai sedikit, waktu kita masih banyak. Willy baru memulai. Tiba-tiba. Suara ketukan pintu membuat keduanya saling menatap. Breng. Maki Willy dalam hati. Willy melirik ke arah pintu dengan raut muka super kesal. Bisa dikata, kekesalannya telah menembus neraka jahanam. Bagaikan dijatuhkan dari nirwana ke dasar bumi terdalam. Begitulah gambaran perasaan Willy. Sementara Elsa yang masih terkejut menarik napas dalam. Ia meneliti tubuhnya yang nyaris tanpa pakaian, kemudian langsung bangkit. Merapikan rambutnya yang berantakan karena ulah suaminya yang mesum itu. Tempat tidur yang sudah tidak berbentuk, akibat pergulatan setengah matang yang terjadi beberapa detik lalu. Segera ia rapikan, bantal berserakan di lantai. Dan underwearnya masih teronggok di lantai. Sedangkan Willy beranjak menuju lemari dan mengenakan pakaiannya. Lalu dengan kesal berjalan menuju pintu sambil mengucapkan ribuan sumpah serapahnya. Ia bahkan bersumpah akan memaki siapapun yang telah mengganggu acara buka puasa besarnya. Siapapun, ya, siapapun, sekalipun itu adalah si sulung di keluarga Askara. Dr. Fahri, seseorang yang paling dihormati di keluarga Askara. Pintu terbuka, kekesalan Willy yang tadi sudah menembus ubun-ubun seketika mereda. Betapa tidak, di ambang pintu ada 3 makhluk menggemaskan yang tersenyum ke arahnya. Cella, Lila dan Dennis. Siapa yang mengirim mereka kemari? Ya. Pasti ayah mereka. Dasar menyebalkan. Maki Willy dalam hati.
Willy berjongkok di hadapan ketiga bocah itu sambil tersenyum, melupakan semua kekesalannya. Ada apa, nak? Tanyanya lembut sambil mengusap pucuk kepala Dennis, Cella dan Lila bergantian. Om Willy sama Tante Elsa ditunggu di taman belakang. Ayah bilang jangan buka puasa dulu, waktu masih banyak. Ucap Lila dengan polosnya. Willy memutar bola matanya. Wira yang menyebalkan baru saja memberikan bisikan sesat kepada anak gadisnya. Bisa-bisanya ia memiliki ide mengirim 3 bocah ini ke kamarnya. Walaupun bocah-bocah itu tidak akan mengerti apa arti dari bisikan itu. Dan kau, apa ada pesan dari ayahmu? Tanyanya kepada Cella yang merupakan anak Marcel. Ayah bilang, samurainya jangan diasah dulu. Soalnya masih sore. Rasanya, Willy benar-benar ingin meneriaki Marcel. Saat mendengar ucapan polos Cella, bilang sama ayah Cella, samurainya sudah karatan. Ucap Willy. Ia kemudian menarik si kecil Dennis. Putra sematawayang Xian yang kini sedang tersenyum. Bagaimana denganmu, Kriwil? Ada pesan? Ayah tidak ada pesan untuk Om Willy. Ucap bocah berwajah setengah bule itu. Benarkah? Ayahmu kan makhluk paling menyebalkan di dunia. Gerutu Willy dalam hati. Ayah cuma titip pesan untuk Tante El. Jawabnya polos. Willy mendengus kesal. Apa bedanya pesan untuk dirinya dan Elsa? Paling bunyinya sama. Pesan apa? Katanya kalau Tante El tidak mau turun, tidak boleh pulang sama Om Willy. Biadab, Willy mengumpati Xian dalam hati. Walau kesal, sebisa mungkin Willy tersenyum kepada 3 bocah itu. Sangat pasrah. Wira, Marcel dan Xian benar-benar menguji kesabarannya dengan mengirim anak-anak mereka menjadi pengganggu. Baiklah, kalian turun duluan. Nanti Om Willy menyusul. Iya, Om. Jawab mereka bersamaan. Setelah berganti pakaian, Willy dan Elsa menuju taman belakang. Di mana seluruh keluarga dan teman-temannya berkumpul. Wira yang paling hafal dengan raut wajah kesal Willy itu. Langsung mendekati Willy dan mengusap dadanya. Hehe, gagal, ya. Bisiknya, melihat tatapan Willy yang tidak bersahabat saja sudah membuatnya yakin. Jika kegagalan baru saja dialami Willy, memang menyebalkan. Kalian memang breng. Wira, Marcel dan Xian memang tidak mengganggu. Namun mengirim anak-anaknya untuk menjadi perusak. Wira melirik jam di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Sambil senyum-senyum tidak jelas, ia melirik Willy yang sedang kesal. Lagi pula ini masih sore, belum saatnya ski dipapap. Willy hanya menyahut dengan memutar bola mata pertanda kesal. Marcel, Wira dan Xian benar-benar paket pengganggu paling menyebalkan di dunia. Tidak tahu apa, aku puasa 3 bulan. Wira menyeringai mengejek. Baru juga 3 bulan sudah kesal begitu. Itu belum apa-apa. Aku dan Marcel yang puasa 4 tahun juga biasa-biasa saja.
Iya, benar. Marcel tiba-tiba hadir di sana, membenarkan setiap ucapan Wira. Bayangkan, Will, 4 tahun puasa. Wira menarik napas dalam. Tiba-tiba teringat kisah masa lalu antara dirinya dan Marcel. Mereka memiliki banyak kemiripan. Salah satunya terpisah dari istri dan anak selama 4 tahun lamanya. Aku ikut sedih, tapi itu kan terjadi karena kalian berdua yang brengsek. Buka segel dalam keadaan mabuk. Marcel yang paling parah. Dia bahkan tidak tahu kalau yang tidur dengannya adalah istrinya sendiri. Kau yang breng. Marcel melayangkan tinju ke bahu Willy. Malam itu kan kita bertiga mabuk bersama. Dan kalian berdua langsung buka segel. Hahaha. Rasanya Willy begitu puas menertawakan kelakuan Wira dan Marcel. Diam kau, bedebah. Seru Wira. Ngomong-ngomong, apa kau tidak habis disembelih Elsa? Alis Willy mengerut mendengar pertanyaan itu. Kenapa aku harus disembelih? Karena mantan-mantanmu datang ke persidangan. Ashanti, Syahrini, Shelly, Aurel, Agnes, Laura, Panda, Amanda, dan Mars. Wira tidak melanjutkan lagi, karena mulutnya sudah dibungkam Willy dengan telapak tangan. Jangan sebut nama mereka lagi, aku bahkan sudah lupa nama dan wajah mereka. Iya, memang Elsa tidak marah. Tanya Wira penasaran, seharusnya kan dia marah karena mantanmu sebanyak itu. Tidak sama sekali, Willy tersenyum bangga. Elsa itu pintar, dia tidak perlu cemburu untuk hal-hal tidak penting seperti itu. Lagi pula dia kan tahu mantanku banyak. Iya juga sih. Pesta barbek di taman belakang rumah keluarga Askara berlalu dengan hangat, di mana mereka menyambut kepulangan Willy dengan bahagia. 3 keluarga berkumpul bersama, dan sepertinya Wira sudah baikan dengan onde-ondenya. Terlihat dari adanya obrolan seru di antara mereka. Botak yang datar memang cocok dengan Wira yang suka bicara sembarangan. Selepas makan malam, semua sudah kembali ke rumah masing-masing. Tak ingin ada yang mengganggu buka puasa besarnya. Willy memilih mengajak Elsa untuk pulang ke rumah. Tetapi sebelumnya, mereka menyempatkan diri mampir di pusat perbelanjaan. Untuk membeli beberapa barang. Ya, malam ini harus berkesan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Elsa merasakan dunia luar dengan bebas. Tanpa harus takut kepada orang yang berniat jahat kepada mereka. Ujian demi ujian mereka lalui bersama. Willy boleh merasa beruntung. Karena istrinya bukanlah seseorang yang mudah percaya dengan berita miring yang beredar tentangnya di luar sana. Aku akan menghabiskan uangmu malam ini, sambil melingkarkan tangannya di pinggang Willy. Elsa memilih beberapa pakaian untuk wanita hamil, dan aku akan menghabiskan tenagamu malam ini. Bisik Willy sambil menaikkan alisnya beberapa kali. Tapi aku maunya 3 ya. Tetap 2 saja, tidak boleh macam-macam. Bibir Elsa mengerucut. Sejak hamil, Willy tidak mengizinkannya.
menjalankan jurus ketiga dalam bercinta. Sebab menurutnya, tidak aman untuk wanita yang sedang hamil muda. Pandangan Elsa kini mengarah kepada sebuah toko pakaian wanita, di mana terdapat sebuah linge, sesi dan transparan. Sepertinya ia punya ide yang luar biasa untuk menyambut suaminya. Elsa dan Willy baru saja tiba di rumah. Baru memasuki ruang tamu, ia sudah dibuat terkejut. Betapa tidak, rumah itu tertata dengan rapi dan bersih. Padahal ditinggal penghuninya selama 3 bulan. Bahkan tidak terlihat debu sedikit pun. El, siapa yang membersihkan rumah? Tanya Willy heran. Rumah ini kan ditinggal selama 3 bulan. Apa ada orang yang kemari dan membersihkan? Aku tidak tahu. Selama 3 bulan aku dikurung di rumah Kak Fahri. Mana sempat mengurus rumah ini? Willy akhirnya melepas sepatu dan meletakkan di rak. Ia menghela napas lega. Setidaknya tidak perlu ada drama bersih-bersih. Kini, mereka boleh langsung ke kamar dan menjalankan buka puasa yang sempat tertunda. Saat tiba di ruang tengah, Willy hendak menyalakan lampu. Namun kemudian matanya membeliak. Saat mendapati ruangan itu telah ditata dengan suasana romantis. Hanya cahaya dari lilin aromaterapi yang menerangi. Yang wanginya menguar ke setiap sudut ruangan. Kelopak bunga juga bertabur di lantai. Ini hampir sama seperti saat malam pertama mereka. Seulas senyum terbit di sana. Sepertinya ini adalah kejutan yang berasal dari 2 teman Luknatnya. Siapa yang membuat semua ini? Pasti Wira dan Marcel, ucapnya. Sayang, kau ke kamar duluan. Ya, aku mau periksa sesuatu ke depan sebentar. Tapi jangan lama-lama, ya, iya. Setelahnya, Elsa masuk ke dalam kamar, sementara Willy ke depan sana. Hal pertama yang ingin ia pastikan aman adalah bel rumah. Berkaca pada pengalaman sebelumnya yang terlampau menyebalkan akibat bel rumah, maka Willy tidak ingin terganggu malam ini. Ia akan memastikan apapun tidak akan bisa mengganggu malam indah ini. Kabel bel rumah diputus dan pintu dipastikan terkunci dengan baik. Sekarang aman. Setelahnya, ia kembali ke dalam kamar. Begitu membuka pintu, pemandangan indah sudah menyambutnya. Willy menatap makhluk di depannya dari ujung kaki ke ujung kepala. Elsa terlihat sangat seksi dengan linge tipis yang membalut tubuhnya. Lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas, walaupun dengan perut yang agak buncit. Kehamilan kembar membuat ukuran perutnya jauh lebih besar dibanding kehamilan tunggal. Dan hal itu terlihat sangat seksi bagi Willy. Sejak kapan kau punya pakaian seperti itu? Willy masih menatap Elsa tanpa berkedip. Elsa berjalan mendekat, lalu melingkarkan tangannya ke tubuh sang suami dengan manja. Malam ini wanita itu ingin melampiaskan kerinduannya. Selama 3 bulan terpisah dari sang suami. Aku membelinya tadi. Tadi, kenapa langsung dipakai? El, kenapa tidak dicuci dulu?
Biar saja, aku kan mau merayumu malam ini. Willy menarik napas dalam tatkala mendapati bibir istrinya mengerucut lucu. Tentu saja Willy juga ingin menghabiskan malam ini bersama Elsa. Memang enak puasa 3 bulan? Entah bagaimana kondisi Marcel dan Wira yang pernah berpuasa selama 4 tahun. Willy saja baru 3 bulan sudah tidak tahan rasanya. Ia menggendong Elsa menuju tempat tidur dan membaringkan tubuh mungil itu. Sebentar, aku ganti baju dulu, bisiknya dengan mesra. Untuk apa ganti baju? Nanti juga dilepas, kan? Posisi Elsa sekarang sudah sangat menggoda. Membuat Willy semakin tidak tahan. El, jangan memancing seperti itu. Bagaimana kalau aku kehilangan kendali? Memang aku maunya begitu. Willy tersenyum senang. Memang susah menghindari godaan Elsa yang baginya sangat hot itu. Willy merinding saat merasakan jemari halus Elsa mengelus beberapa bagian tubuhnya. Dada, leher, punggung, wajah, dan wilayah peternakan unggas milik Willy tidak lepas dari sentuhannya. Wanita itu belum pernah semenggoda ini sebelumnya. Sepertinya ia ingin menyambut kepulangan suaminya dengan istimewa. Untung saja Willy sempat memeriksa kuku sang istri dan memastikan sudah dipotong sebelumnya. Ya, hal yang paling ditakutkan dalam sesi bercinta adalah cakaran kuku. Dan linge merupakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Willy jika Elsa memakainya. Sebab selama ini ia lebih suka jika wanitanya itu menggunakan piyama miliknya, yang akan kedodoran di tubuh Elsa. Baginya itu saja sudah sangat menggemaskan. Jika ditanya wanita seperti apa yang disukai Willy, yang sesi atau menggemaskan, maka ia akan lebih memilih wanita yang menggemaskan, seperti Elsa selama ini. Aku tidak akan melepaskanmu malam ini, bisik Elsa dengan menggoda. Ia tengah berada di atas tubuh suaminya, memberi kecupan di mana-mana. Willy masih diam sambil menikmati jengkal demi jengkal tubuhnya yang dijamah oleh Elsa. Matanya mengikuti kemana tangan wanita itu bergerak. Sesekali Willy membisikkan kata cinta di telinga Elsa. Saat sentuhan itu terasa begitu nikmat. Tidak tahan dengan godaan istrinya, Willy segera membaringkan Elsa sehingga posisinya kini berada di atas tubuh wanita itu. Namun, Elsa dengan segera menarik selimut, menutupi bagian tubuh yang sejak tadi diincar Willy. "Kenapa? Tadi kau yang merayuku, sekarang kenapa ditutup?" tanya Willy dengan tidak sabar. "Izinkan dulu yang ketiga, baru aku berikan." Willy menarik napas frustrasi. "Ayolah, sayang, posisi itu tidak aman bagi wanita yang hamil muda." "Kenapa tidak aman?" Bibir Elsa mengerucut. Ia benar-benar menginginkan berada di posisi itu. Ini kan bukan hamil muda lagi, usianya sudah mau 4 bulan. "Tetap tidak boleh." "Baiklah, buka puasanya tidak jadi saja. Pokoknya aku maunya yang itu." Bagaikan dijatuhkan dari kahyangan ke bumi, Willy begitu frustrasi. Tidak ingin gagal menjalankan rencana malam indahnya, ia pun mencoba merayu.
Sayang, posisi itu sangat rawan. Kalau ada apa-apa bagaimana? Lagi pula kehamilan kembar itu harus lebih dijaga. Kau mau kakakmu memerintahkan tuyul peliharaannya untuk menculikku kalau ada apa-apa? Elsa melirik Willy dengan raut wajah merajuk. Namun, ia sadar suaminya adalah seorang dokter kandungan. Willy pasti tahu apa yang baik dan tidak untuk wanita hamil. Akhirnya, Elsa pun menyerah. Baiklah, tapi harus yang hot ya. Boleh. Kalau begitu, ininya lepas saja. Ya, soalnya mengganggu. Dengan sekali tarikan, linge tipis yang membalut tubuh Elsa telah terlepas. Dan teronggok di lantai begitu saja. Jurus pertama dan kedua dijalankan dengan penuh semangat. Abaikan jurus ketiga yang membuat Elsa mabuk kepayang. Karena jurus tersebut sudah menurun ke tempat lain. Di dalam kamar temaram itu hanya ada suara rintihan dan lenguhan yang berasal dari keduanya. Elsa tidak berkutik dan hanya dapat mendesahkan napasnya. Hasrat yang ditahan selama 3 bulan akhirnya tersalurkan juga. Willy harus berterima kasih kepada Wira dan Marcel yang menjadikan suasana kamar itu sangat romantis dengan cahaya lilin. Ditemani musik klasik yang semakin menambah semangat, Willy sungguh bersyukur dipertemukan dengan Elsa. Karenanya ia bebas dari masa lalu yang membelenggunya, walau pada awal pernikahan mereka mendapatkan banyak cobaan. Tapi kini mereka bisa tenang tanpa harus takut kepada orang yang berniat jahat kepada mereka. The End. Cerita dengan judul Terjebak Cinta Sang Dokter telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.